selamat datang di Income Channel. Kembali lagi bersama saya Intan. Di episode kali ini saya akan menjelaskan tentang self reward dan self flex. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya Income Channel supaya kalian makin banyak pengetahuannya. Pernah menghadiahi dirinya sendiri dengan sesuatu yang sudah lama diinginkan setelah melakukan sebuah keberhasilan, lalu diunggahnya ke media sosial dan menjadi sebuah kebiasaan yang berlangsung di kehidupan secara terus-menerus. Setelahnya, seseorang akan menjadi ketergantungan akan mengunggah keberhasilannya di sosial media. Mungkin akan cukup baik bagi hal motivasi agar terus tergugah untuk mencapai sebuah keberhasilan. Namun sebenarnya itu self reward atau self flexing? Setelah apa yang kita tahu, self-reward adalah istilah yang digunakan saat seseorang memberikan hadiah untuk dirinya sendiri. Selain untuk mengapresiasi kerja keras, self-reward juga cara sederhana untuk memberikan motivasi dan memberikan kepuasan diri dalam menjalani tantangan hidup. Tidak heran jika self-reward termasuk dalam kategori self-care, yang tentunya berdampak positif pada kesehatan mental health. Akan tetapi, apa yang terjadi jika kamu terus-menerus menghadiahi diri kamu dan mengunggahnya ke media sosial untuk menunjukkan status sosialmu? Terlebih jika seseorang menghadiahi dirinya sendiri dengan barang-barang branded dan menjadi kebiasaan untuk terus mengunggahnya ke media sosial. Bahkan seseorang akan menghalalkan segala cara untuk terus mengunggah keberhasilannya di media sosial, meski keberhasilan itu sebuah kebohongan. Pembelian barang-barang belakangan ini sangat dikait-kaitkan dengan self-reward. Dari itu banyak yang beranggapan bahwa tindakan itu adalah tindakan flexing atau konsumtif. Kalau menurut kamu, pembelian barang branded itu untuk self-reward atau hanya untuk flexing? Beberapa orang mungkin membeli barang branded sudah menjadi kepuasan pada diri sendiri dan untuk menunjukkan status sosial mereka. Beberapa orang juga membeli barang branded dengan tujuan menunjukkan status sosialnya di sosial media. Di era sosial media seperti sekarang, membeli barang branded sudah seperti menjadi kebutuhan sosial media. Tidak heran jika banyak orang yang membeli barang-barang mahal hanya untuk mendapatkan pengakuan di sosial media atau untuk fit in di suatu circle. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan self-reward sebagai sebuah alasan untuk membeli barang-barang branded. Dampak negatifnya, kamu akan terus-menerus menghabiskan uangmu hanya untuk memenuhi pengakuanmu di media sosial. Lebih buruknya, meski kamu tidak memiliki uang dan tidak mencapai sebuah keberhasilan, kamu akan terus menghalalkan segala cara untuk terus mengunggah di media sosial. Jadi, bukankah itu adalah self-flexing? Sebenarnya flexing itu apa sih? Flexing adalah suatu tindakan yang kerap dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ada banyak alasan kenapa seseorang senang memamerkan apa yang dimiliki. Tapi, salah satu penyebabnya berasal dari kurangnya rasa percaya diri, sehingga memerlukan validasi orang lain. Dilansir dari Very Well Mind, pamer atau flexing adalah perilaku alamiah yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut Psychology Today, pamer dikatakan wajar ketika ditujukan kepada diri sendiri karena akan meningkatkan perasaan efikasi diri, menyiapkan diri untuk keberhasilan di masa depan, dan menghindarkan dari depresi. Namun, pamer bisa dikatakan sebagai hal yang negatif ketika didasari rasa tidak percaya diri, cemburu, kesepian, atau kondisi psikis lainnya. Pasalnya, pamer seperti ini dapat memicu perilaku ekstrim. Aktivitas memamerkan kekayaan tentu bukan tanpa alasan. Jika mengutip dari penjelasan di gooddoctor.co.id, berikut ini beberapa alasan seseorang melakukan flexing.
Pertama, membutuhkan pengakuan. Seseorang yang terbiasa pamer di media massa biasanya haus akan pengakuan dari orang lain. Dia ingin orang-orang melihat kehebatan dan kelebihan yang dimilikinya. Misalnya, keinginan untuk dikenal dan diakui sebagai orang yang kaya dan hidup berkecukupan. Orang yang seperti ini biasanya akan selalu mengusahakan untuk terus terlihat hebat di media sosial. Bahkan tidak jarang dari mereka mengorbankan apa yang mereka punya hanya untuk kebutuhan flexing di media sosialnya. Kedua, ingin diterima di lingkungan pertemanan. Flexing sebenarnya bentuknya beragam, tidak melulu soal pamer harta di media sosial. Terkadang, ada juga orang yang hanya pamer pada lingkup pertemanan atau lingkungan yang sempit. Hal ini biasanya dilakukan agar ia bisa diterima dalam pergaulan tersebut. Dengan menunjukkan kehebatannya, maka ia berharap dapat menjadi bagian dalam pertemanan tersebut. Yang ketiga, ada insecure. Rasa insecure menjadi alasan seseorang melakukan flexing. Rasa tidak percaya diri terkadang membuat seseorang akhirnya menutupi dengan cara memamerkan segala hal yang dimilikinya. Kondisi ini membuat seseorang akhirnya terpaksa menunjukkan keberadaannya karena merasa orang lain tidak menganggapnya penting. Keempat, sedang memiliki masalah. Tidak menutup kemungkinan, seseorang yang selalu memamerkan hartanya atau kemampuannya justru tengah menghadapi masalah yang serius. Sebagai contoh, seseorang yang sedang mengalami kesulitan bisnis, namun tidak ingin orang lain mengetahuinya. Akhirnya orang tersebut memilih flexing agar terlihat baik-baik saja. Yang kelima, kebiasaan sejak kecil. Flexing juga bisa timbul akibat dari kebiasaan sejak kecil. Kepribadian saat masih kecil memang akan mudah terbawa hingga dewasa. Apabila sejak kecil terbiasa pamer, maka tidak menutup kemungkinan sikap tersebut terbawa hingga dewasa. Oleh karena itu, jangan membiasakan diri untuk menunjukkan apa yang kita punya kepada orang lain. Akan lebih baik untuk rendah diri dan menutupinya guna keamananmu. Pamer secara berlebihan juga bisa menjadi tanda-tanda gangguan kesehatan mental atau gangguan kepribadian tertentu seperti histrionic personality disorder yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi dan kecenderungan untuk mencari perhatian. Yang kedua, borderline personality disorder yang membuat penderita sulit untuk mengontrol perilaku serta suasana hatinya dan memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian serta validasi dari orang lain. Yang ketiga, gangguan bipolar yang membuat seseorang mengalami perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Yang keempat, narcissistic personality disorder yang membuat penderita merasa dirinya lebih hebat atau lebih penting daripada orang lain. Yang kelima, attention deficit hyperactivity disorder atau HDHD yang membuat penderita sulit untuk memusatkan perhatian. Yang keenam, oppositional defiant disorder yang membuat penderita mudah marah dan tersinggung. Dan yang terakhir, yang ketujuh, intermittent explosive disorder yang membuat seseorang sulit untuk mengontrol amarahnya sehingga cenderung melakukan tindakan yang kasar. Beberapa gangguan kesehatan mental tersebut perlu diwaspadai karena bisa menjadikan semakin parah dan akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang ketika tidak ditangani secara medis. Bangga terhadap diri sendiri adalah perasaan yang wajar muncul sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian atau prestasi yang dimiliki. Namun, pamer secara berlebihan dengan asumsi bahwa diri sendiri lebih hebat jika dibandingkan dengan orang lain bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Memiliki rasa percaya diri sangatlah penting, namun harus realistis sehingga tidak berlebihan atau malah sangat kurang. Dengan mengetahui apa itu flexing dan dampaknya terhadap kesehatan mental, kamu bisa melakukan penyesuaian sehingga bisa menghindari kecenderungan untuk pamer. Namun, jika kondisi ini sudah berdampak negatif pada
kesehatan mental dan kehidupan sehari-hari, kamu disarankan untuk mencari bantuan medis agar mendapatkan perawatan yang tepat. Nah, sekarang kamu tahu kan apa saja dampak-dampak yang kamu peroleh dari perilaku flexing? Flexing akan berdampak buruk bagi kesehatan mental kamu jika kamu terus-menerus melakukannya dan ketergantungan akan flexing. Jadi flexing adalah sebuah fenomena pamer pencapaian, harta maupun kekayaan yang kembali muncul karena dampak dari penggunaan teknologi media sosial. Dengan mengetahui pengertian serta dampaknya, semoga fenomena ini bisa mengurangi dan tidak menimbulkan dampak negatif lainnya. Jika kita memang benar hebat, orang di sekitar kita akan mengetahuinya tanpa perlu berusaha terlalu keras untuk menunjukkannya. Orang yang memang benar hebat tidak perlu membuktikannya dengan berbagai macam cara, seperti flexing yang akan berdampak buruk pada diri sendiri. Dan perlu ditegaskan bahwa self-reward sangat jauh berbeda dengan self-flexing. Jangan jadikan self-reward sebagai alasan untuk flexing di media sosialmu ya. Itulah penjelasan tentang self-reward dan self-flexing dari saya. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan para penonton dan sampai bertemu di materi selanjutnya.